Oke, selamat siang teman-teman. Kalau saya diminta menerangkan secara akademik apa yang diucapkan oleh tiga orang tadi, tiga, maka itu salah semua. Jadi you pilih saya terangin secara akademis atau saya ikut di dalam aura forum ini, yaitu politik. Silakan. Oke, akademis, saya kiri ya. Kalau itu forum politisi itu. Secara akademik. Audio Jungle. Oke, selamat siang teman-teman. Kalau saya diminta menerangkan secara akademik apa yang diucapkan oleh tiga orang tadi, tiga, maka itu salah semua. Jadi you pilih saya terangin secara akademis atau saya ikut di dalam aura forum ini, yaitu politik. Silakan. Oke, akademis, saya kiri ya. Kalau itu forum politisi itu. Secara akademik, istilah oligarki adalah istilah yang dirawat dalam filsafat sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang baik. Tidak buruk. Bahkan demokrasi yang disebut buruk itu. Karena kita ngumpulin orang bodoh gitu. Jadi oligarki itu mewah di dalam pikiran. Kenapa? Karena dia elitis. Jadi yang terpilih dari yang sedikit, the chosen itu asbabun nusul dari oligarki. Tapi kita memakai kata itu di sini sekarang sebagai kata yang tercemar. Sama seperti istilah politisi dicemari oleh keinginan kita untuk berperilaku sebagai makhluk rakus. Karena itu anggota DPR oleh rakyat disebut sebagai binatang politik. Verbatimnya begitu, binatang politik. Terjemahan dari apa? Ini dari bahasa Inggris disebut political animal. Dari bahasa Yunani disebut soios politikos. Dari bahasa Romawi disebut soon politikon itu. Tapi kenapa kata itu di sini jadi binatang politik? Sehingga orang menginginkan politisi itu berperilaku sebagai binatang. Yaitu partai politik jangan berperilaku sebagai public educator, tapi sebagai debt collector. Dan memang itu yang terjadi, partai itu jadi debt collector, bukan public educator, seperti yang pernah dibayangkan oleh Aristoteles tadi. Disebut oleh Bob. Istilah soon politikon itu artinya binatang yang berpolitik, bukan binatang politik. Bahkan terjemahan Inggrisnya benar, political animal, kata sifat binatang yang berpolitik. Apa artinya? Artinya kita semua ini adalah binatang, genusnya binatang. Tapi yang membedakan saya dengan kebo, yang membedakan saudara Fahri dengan kuda, yang membedakan Bob dengan monyet adalah bahwa kita bertiga mampu berpolitik. Kuda, monyet, kambing nggak bisa berpolitik. Jadi politik adalah diferensia spesifika dari binatang. Kalau kita belajar taksonomi biologi, genus kita adalah binatang, tapi pembedanya adalah berpolitik. Bisa menangkap teman-teman yang lagi ikut sekolah. Apa artinya itu? Artinya hanya manusia yang mampu berpolitik, karena politik adalah upaya mendistribusikan keadilan. Binatang nggak perlu sistem distribusi keadilan, karena dia diatur oleh alam untuk mempredasi,
makhluk yang lain. Predatoris adalah bukan dosa di dalam dunia binatang. Itu natural itu. Nah di kita, karena kita pun, you bayangin, 520, berapa anggota DPR? 560 orang itu, 559 itu bodoh. Ada satu di sini soalnya. Karena dia nggak ngerti nature dari politisi, dia nggak ngerti asal usul dari istilah politik itu. Karena itu dia lebih suka jadi debt collector daripada jadi public educator. Anda bayangkan. Nah, sumbernya yang mau kita periksa itu, karena itu sering saya katakan, kalau jumlah IQ di kelurahan ini ditukar tambah sama 559 di sana, masih ada kembalian di ring. Nah sekarang kita mau uji secara agak cepat-cepat. Problemnya apa sebetulnya? Demokrasi itu tidak ada dalam cengkraman oligarki hari ini. Demokrasi itu justru minta dirawat oleh oligarki, seperti yang barusan diterangkan oleh Sugeng tadi. Presiden perlu datang memastikan bahwa Setia Novanto akan terpilih sebagai ketua Golkar. Dengan bahasa tubuh kita bisa baca itu. Kalau dia nggak ingin terpilih, dia nggak akan datang pasti. Tapi insinuasi itu diaktifkan oleh kegagapan kita untuk membaca public ethics. Dan inti dari politik adalah public ethics. Defisit di dalam demokrasi dan defisit di dalam public ethics. Jadi kalau Anda tanya misalnya, yang mana oligarkinya? Oligarki nggak pernah mencengkram. Demokrasi mendatangi oligarki. Presiden mendatangi forum Golkar. Setelah sebelumnya diatur sedemikian rupa sehingga supaya Golkar pecah dua, supaya P3 pecah dua. Kan itu yang terjadi kan. Tetapi kenaifan kita adalah seolah-olah kita memberi, saya sebut dengan satu istilah, cek kosong pada presiden untuk menulis sendiri public ethics-nya. Dari awal kita tahu itu nggak mungkin dilakukan. Nah, supaya jangan ada dusta di antara kita, saya golput pada waktu pemilu. Kenapa? Alasannya begini. Perhatikan saudara-saudara peserta sekolah. Tentu secara batiniah, orang seperti saya seharusnya dekat dengan Jokowi itu, karena dia civil society. Seharusnya secara batin. Tahun 98, dulu itu ruang ada Malik di situ. Ketuanya Bu Yunasution, saya penasehat ketua umum YLBHI waktu itu. Ada seorang yang sekarang sangat terkenal ikut di situ pada hari-hari kritis itu, dan saya usir dia dari situ. Dia bilang dia ikut Bu Yunasution, rombongan dari DPR itu. Saya bilang iya saya tahu, saya lihat di TV, tapi saya nggak mau lihat muka Anda di situ. Masih ngotot, saya suruh gue tempeleng atau keluar dari situ. Namanya Ruhut. Ya. Karena waktu itu moral ada pada kita, pada civil society itu. Pada waktu itu. Sekarang moralnya pindah di DPR. Tapi Anda lihat problemnya sekarang. Oligarki itu dilahirkan oleh rahim Orde Baru. Sekarang dibesarkan oleh rahim reformasi. Kenapa begitu? Karena waktu kita ingin hijrah dari rumah Orde Baru ke rumah reformasi, kita gagap dan gugup untuk mengucapkan kata revolusi. Padahal setiap hari sebelum itu istilah revolusi itu dinding-dinding ini kalau you korek dindingnya itu revolusi. Nyimpen di situ seluruh pengertian. Jika kita lagi diskusi di sini, kita mesti pastikan jendela di belakang situ, di atas tempatnya Mulyana itu terbuka, karena kita mesti lompat ke Jalan Mendut. Kenapa? Karena Tito Karnavian adalah
Kasat Serse Polres Jakarta Pusat waktu itu. You cek aja tahun-tahun 93 itu kasatnya adalah kapten tuh yang nangkepin mahasiswa. Sebetulnya intelnya tentara, tapi polisi dibawa tentara sehingga dicari cara supaya katakan tentara nggak terlibat. Jadi memori kita harus sempurna kalau kita mau mengaktifkan diri dalam politik. Tapi oke, itu pasti ada di belakang. Yang ada di depan adalah kita sebetulnya belum keluar dari rumah Orde Baru. Transisi itu yang diteorikan tadi oleh Fahri. Transisi itu punya dua langkah. Langkah keluar dari otoritarianisme dan langkah masuk ke demokrasi. Jadi keluar dari lalu masuk ke. Sekarang kita baru keluar dari sebetulnya, belum masuk ke. Bukan pintunya masuk hilang, digembok. Kenapa digembok? Dulu kita gedor pintu DPR itu, kita bilang ini rumah rakyat, karena itu harus diganti yang ada di dalam, karena itu oligarki Orde Baru. Jadi kita ingin pintu itu kita serbu, lalu kita masukin politisi yang kita anggap bersih. Kemudian monyetnya dia kunci dari dalam sehingga kita nggak boleh masuk lagi tuh. Kan itu kurang ajar kan? Kita bukakan itu buat mereka, dia kunci dari dalam. Nah, arogansi itu sekarang dipelihara di rumah yang tadinya kita bersihkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang sangat memalukan sebetulnya. Saya kasih semacam semiotiknya. Kalau Anda jam 3 sore ada di Plaza Senayan, Anda bisa bedain yang mana oligarki, yang mana korporasi, yang mana politisi. Gampang, lihat jasnya aja. Kalau dia Hugo Boss, pasti polisi di DPR. Taruhan sama gue. Bagaimana kita tahu Hugo Boss? Cuma anggota DPR yang mamerin jasnya Hugo Boss karena label di tangannya nggak dia copot. Jadi bayangin, menikmati kemewahan aja dia nggak mampu. Karena manner dari pakai tuxedo itu, label di sini mesti you copot. Karena ini label untuk di showcase aja supaya orang nggak lihat-lihat label di sini kotor nanti jasnya. Ini dia pamer-pamer. Udah 2 minggu nggak dicopot coba Fahri. Apa nggak norak tuh? Harga Hugo Boss paling murah 40 juta. Tetapi harga kemewahan dia adalah 2 perak karena diketawain orang. You know nothing about Hugo Boss itu. Sekarang kita imajinasi. Anda misalnya samperin dia di bangku nomor 4 di Victoria Cafe itu. You bayangin Victoria Cafe di Senayan. Terus tanya, Pak anggota, iya saya anggota DPR. Ini Hugo Boss Anda bagus. Oh, dia senang. Anda kenal Hugo yang lain? Lalu tanya, Hugo Boss siapa Hugo Boss? Ya merek terkenal. Oh, oke. Anda tahu nggak siapa Hugo Boss itu? Ya nggak tahu. Saya beritahu ya. Hugo Boss itu yang merancang baju militer SS Hitler. You tahu kan bajunya? Keren, rapi, mewah. Dia perancang baju militer Hitler. Dan dari situ dia akumulasi kapital sehingga sekarang dia jadi pemilik salah satu branded style di dunia. Kenapa dia mampu mengakumulasi? Karena dia memperkerjakan tawanan perang Hitler untuk industri garmennya. Jadi pada baju anggota DPR ada jejak fasisme. Tapi saya maafkan itu, karena ini anggota DPR biasanya kadinda semua tuh, hanya kebiasaannya di daerah ngepit map terus nongkrong di depan Sekwilda buat nunggu proyek.
Ya tentu dia nggak punya pengetahuan tentang sejarah seperti pengetahuan alumnus FEUI tentang sejarah dunia. Ini alumnus FEUI. Saya pernah nemuin di perpustakaan satu buku tebel banget tentang Antonio Gramsci yang nulis Fakhri. Saya rada nggak percaya, gimana mungkin dia bisa menulis tentang Antonio Gramsci, ketua Partai Komunis Italia, yang jadi idola mahasiswa angkatan saya 80-an itu untuk mengaktifkan kritisisme itu pada Soeharto. Lain kali undang dia buat ngomong tentang intellectual organik dan intellectual mekanik. Fakhri bagian dari intellectual organik yang berupaya untuk mengaktifkan politik demokrasi di 98. Tapi kemudian dia jadi korban dari oligarki teokratis. Udah pakai kopiah masih jadi kopiah. Nah, kita ada di situ, di dalam aura itu, gagap pada peradaban, sehingga gagal mengaktifkan energi demokrasi. Dulu wartawan pernah tanya pada seorang filsuf namanya Jean-Jacques Rousseau. Dia tanya begini, bro Rousseau, apa yang menyebabkan demokrasi gagal di Romawi dan menyebabkan fakta Romawi itu runtuh? Kata Rousseau begini ya, ini pasti bukan wartawan Kompas atau Tempo, karena nggak mungkin wartawan Kompas Tempo punya kemampuan bertanya setajam itu. Rousseau bilang begini, jurnalis, demokrasi itu ibarat buah, sangat bagus buat pencernaan, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Pertanyaan kita hari ini, lambung macam apa yang dimiliki oleh reformasi sehingga gagal mencerna buah reformasi? Kalau di Eropa, harga tomat naik 0,1 sen euro, Perdana Menteri jatuh karena dia berjanji tidak akan naik harga tomat. Di sini daging disuruh turun, gak turun-turun, dia masih cari cara untuk, ya itu karena oligarki, karena kartel, karena. Lalu datang wartawan membenarkan itu. Seolah wartawan paham tentang mikro makro linkage di dalam public policy itu. That's bullshit itu. Jadi kita ada di dalam kerapuhan lambung politik karena kita nggak sanggup merawat value dari demokrasi. Itu yang menerangkan mengapa partai itu tidak punya kurikulum public ethics. Kalau partai rapat, saya bisa bayangin isinya pembicaranya adalah cara membagi posisi agar supaya sebanyak mungkin anggota fraksinya ada di banggar. Karena itulah lambung oligarki. Dan kita bayangkan di situ bahwa korupsi diatur di situ. Dari perubahan pasal komanya dipindahin dan diganti atau ada harganya, bukan sekedar ada harganya, ada yang tahu kenapa itu mesti diganti, karena nanti dihubungkan dengan kalau ketangkap udah ada lawyer yang disediakan nanti 3 tahun lagi untuk membela Anda gitu. Saya nggak sebut Pradi karena Pradi bagian dari kebersihan yang ingin kita inginkan, bukan yang sudah ada. Yuk Pradi, daftar aja. Jadi saya mau beritahu justru pada generasi muda Bapak, yang ada di kita sekarang adalah buta huruf terhadap public ethics. Itu yang tidak kita punya. Kita bisa terangkan segala macam tentang, ya itu partai dinasti segala macam. Iya, tapi public ethics nggak jalan. Termasuk dalam sirkulasi elit. Saya kira Saudara Fakhri korban dari ketidakmauan sebuah partai untuk melakukan sirkulasi elit. Saya ingin dia mengganggu. Anda bayangin Partai Komunis. Partai Komunis partai yang paling hierarkis, otoriter. Tetapi ada jaminan sirkulasi elit. Karena itu baik-baik aja tuh Partai Komunisnya, walaupun dia otoriter. Tapi dia tahu bahwa ya nanti nomenklaturnya dirubah.
jelas si pengurus cabang Partai Komunis Beijing nanti 2 tahun lagi masuk ke pusat Sentral Komite. Sudah bayangin, lebih demokratis mana? Partai Komunis Cina atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Birokrasi PKC itu Weberian, ada kepastian itu. Di sini entah apa yang itu. Nah kita saudara-saudara ada di dalam keadaan itu. Yang lebih berbahaya adalah dalam keadaan semacam itu, sensor publik yang seharusnya diwakili oleh pers itu tidak bekerja. Pers satu-satunya institusi yang tanpa izin kita mengambil alih suara kita demi alasan public opinion. Kita nggak kasih dia mandat, tetapi etika demokrasi mengatakan oke, kita anggap you adalah pilar keempat dari demokrasi itu, bukan peler keempat. Artinya jadi begitu. Tetapi tacit agreement itu, agreement yang tidak ada apa namanya, apa istilahnya itu, kontrak itu dalam ilmu perdata ada doktrin pacta sunt servanda, a pact must be served gitu. Itu nggak ada pacta sunt servanda di situ, tapi ada etika demokrasi bahwa mesti ada pers yang bebas. Tapi pers sekarang adalah pers yang gagap untuk memberi kritik. Kenapa? Karena dari awal pertarungan antara Prabowo dan Jokowi, pers itu seolah-olah mengatakan ini adalah duel ethics. Padahal nggak ada duel ethics di antara dua politisi itu. Dan sekarang mereka gugup pers itu untuk mundur sejenak membuat evaluasi. Jadi kalau kita tanya, ada headline misalnya di 2 koran besar, itu pasti rapatnya di Binagraha. Redaksi rapatnya di Binagraha. Secara letterlet atau secara simbolik bisa saya ucapkan, persnya tidak punya sensor publik lagi. Tadi di awal saya katakan bahwa saya golput karena pada hari kedua kampanye Pak Prabowo bilang begini, rumah saya itu di jalan keluarga saya sebelum merdeka Indonesia udah tinggal di pusat kemewahan Menteng, Jalan Haji Agus Salim, sekarang di belakang hotel Pullman itu tuh. Soeharto rumahnya itu dulu 2 rumah deh, rumah saya nomor 92, rumah Harto itu 94 itu Masyuri, Menteri Penerangan Pendidikan, kemudian lalu Jalan Irian, lalu rumah Pak Harto di situ. Tapi kemudian Wisma Nusantara dibangun sehingga Harto mesti pindah ke Jalan Cendana. Sebab orang bisa lempar molotov, itu kelihatan kalau di Wisma Nusantara rumah itu. Jadi kenapa dia pindah? Semata-mata karena ilmu fisika tuh. Gak ada soal lain, dia pindah ke Cendana yang lebih aman di situ. Nah, saya mau katakan itu untuk mengatakan bahwa saya nggak punya problem mental dengan keluarga Soeharto atau menantunya Jenderal Prabowo. Ibu dari Jenderal Prabowo itu Manado main bridge di rumah saya, jadi saya kenal lingkungan ini. Tapi saya tidak ada di dalam proksimasi untuk memilih Prabowo pada waktu itu karena tadi jejak politiknya sebelumnya. Jadi secara mental sebetulnya LSM dekat dengan civil society, mestinya ke Jokowi. Tapi hari kedua kampanye, Yusuf Kala bilang begini, ditanya wartawan, you boleh cek di arsip. Hak asasi manusia bukan prioritas kami. Yang ngomong itu adalah Yusuf Kala yang pada waktu itu sudah resmi berdua dengan Jokowi. Sejak itu saya bikin kalkulasi precognition bahwa ya pasti nggak akan ada penghargaan terhadap HAM. Maka rejim ini kemudian benar-benar menjadi rejim bengis terhadap hak asasi manusia. Dari urusan Papua sampai urusan tembak mati segala macam. Ya tapi saya yang putusin adalah hakim, jaksa agung saya, presiden. Ya tapi tugas presiden adalah membaca
permohonan grasi. Itu prosedurnya. Entah you mau tolak grasinya, tolak aja. Tapi sebelumnya dia udah bilang, saya tidak akan memberi maaf. Jadi grasi nggak dia baca. Jadi kalau LBH, kontra segala macam masih menganggap di situ masih ada kemudian, enggak, dari awal hari kedua deteksi akademik saya mengatakan ini rejim bengis terhadap hak asasi manusia. Nah, itu berlangsung sampai sekarang. Tapi yang membuat saya berhenti untuk memberi sinyal politik dan memilih untuk golput adalah Isti Pasca. Hari ketiga kampanye, dalam debat Prabowo bilang ini, saya akan bangun, enggak, verbatimnya, saya akan mencetak 20 juta hektar sawah. Ingat, Jokowi nggak mau kalah, dia lawan debat itu. Bagaimana mungkin Anda mencetak 20 juta hektar sawah kalau tidak ada air? Oleh karena itu saya akan mencetak 25 dam raksasa. Rumah saya tinggal setelah kehabisan uang di Menteng, saya pindah ke Sentul, Bukit Sentul. Tempat saya tinggal itu kira-kira 500 meter dari Bukit Prabowo. Setiap hari saya bisa lihat helikopternya di situ, ada putih dan biru. Yuk datang ke situ, tempat saya 600 meter bisa lihat pemandangannya sangat bersih sehingga kita bisa kedap dari pertikaian politik Jakarta. Pada hari itu saya mengatakan I am an environmentalist. Kalau Prabowo akan cetak 220 juta hektar sawah, berarti separuh dari tempat hidup saya di kampung Bojongkoneng itu akan dijadiin sawah. Masih ada separuh sih, nggak apa-apa. Jokowi bilang itu dia mau bikin dam. Maka saya anggap dua orang itu kurang ngajar terhadap alam. Dan betul-betul saya berpikir enggak. Karena itu yang kita maksud dengan politik nilai. Sama seperti sekarang di reklamasi, orang mengatakan kalau nggak ada Ahok siapa yang rawat Jakarta? Udah reklamasi. Excuse saja, permisif aja. Yuk, kalau Anda seorang environmentalist, pilihannya adalah Ahok atau Teluk Jakarta. Bukan Ahok atau Yusril, Ahok atau siapa yang lain, saya nggak tahu. Kan itu cara berpikir yang bersih. Nanti Yusril yang rawat. Bukan, Anda environmentalist. Anda berpihak pada alam, bukan pada orang, pada value intrinsik dari alam itu. Itu poin yang gagal diucapkan oleh akademisi Yunto, LSM itu. Begitu cara kita menganalisis. Ya, Ahok memang belut, tapi yang ngepung dia itu cacing. Tapi saya nggak peduli. Hanya karena nggak ada ular, hanya karena nggak ada naga, apakah belut boleh sesuka-sukanya? Itu ukuran dari political ethics buat kita. Tadi saya mau kultum aja, ternyata udah terlalu jauh. Saya ringkas cepat-cepat supaya ada waktu kita berdiskusi. Poin saya dari awal adalah bahwa oligarki itu tidak bermasalah kalau isi oligarki itu persis seperti yang dibayangkan oleh Aristoteles, oleh Plato, yaitu mereka yang mampu menghasilkan pikiran. Tetapi hari ini yang masuk ke dalam oligarki justru diundang oleh dia yang tak punya pikiran. Terima kasih. Baik, Bung Rocky, cukup menarik.